Banyak orang pasti pernah merasa seolah-olah suatu kejadian sudah pernah terjadi sebelumnya atau merasa familiar dengan suatu peristiwa yang kita lihat di hadapan kita. Padahal faktanya kita yakin itu adalah hal yang sangat baru karena pada dasarnya kita memang belum pernah mengalaminya. Nah, fenomena seperti inilah yang sering kita sebut sebagai déjà vu. Dan hingga kini déjà vu masih menjadi misteri yang menarik bagi para ilmuwan. Meski masih menjadi misteri, sejak zaman dulu déjà vu sering dikaitkan dengan hal-hal metafisik seperti reinkarnasi dalam kepercayaan Yunani kuno atau suatu firasat dalam budaya Eropa abad pertengahan. Namun hingga saat ini para ilmuwan masih mencoba memecahkan misteri tersebut dan mencari argumentasi ilmiah di balik déjà vu. Sebelum ke inti pembahasan, mari kita bahas asal-usul istilah déjà vu secara singkat. Déjà vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah melihat. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Prancis bernama Emile Boirac pada abad ke-19. Nama ini dipilih karena memang sangat cocok untuk mencerminkan sensasi aneh yang muncul saat seseorang merasa seolah-olah telah mengalami sesuatu yang sebenarnya belum pernah terjadi. Terlepas dari itu semua, hingga kini penyebab terjadinya déjà vu masih belum diketahui secara pasti. Meski begitu, para ilmuwan berhasil membuat banyak teori terkait hal ini. Pertama, déjà vu dapat terjadi karena otak salah memproses suatu informasi. Otak biasanya menyimpan memori dalam dua bagian, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Nah, menurut para ilmuwan, dalam beberapa kasus, otak mungkin secara tidak sengaja menyimpan informasi baru yang seharusnya masuk ke dalam memori jangka pendek malah masuk ke memori jangka panjang. Hal ini pada akhirnya menyebabkan suatu peristiwa terasa seperti kenangan lama yang pernah terjadi, padahal tidak sama sekali. Teori kedua, déjà vu bisa terjadi karena adanya kemiripan antara pengalaman saat ini dengan pengalaman yang pernah kita alami sebelumnya. Akan tetapi, karena otak tidak bisa mengingat secara spesifik pengalaman yang lalu dan memori seringkali terdistorsi, maka kita hanya merasa familiar tanpa tahu pasti kapan dan di mana peristiwa itu pernah terjadi. Misalnya, saat mengunjungi tempat baru, bisa jadi ada elemen kecil seperti bentuk pintu, jendela, atau suara khas yang mirip dengan tempat yang pernah kita kunjungi sebelumnya yang memicu terjadinya déjà vu. Kemudian, secara tidak sadar, otak menghubungkan berbagai informasi dari masa lalu dengan informasi masa sekarang secara bersamaan, sehingga terciptalah déjà vu. Teori ketiga, déjà vu terjadi berkat mimpi atau imajinasi. Menurut para ilmuwan, terkadang déjà vu bisa terjadi karena sebelumnya kita pernah bermimpi atau membayangkan situasi serupa dengan yang kita lihat sekarang. Pada akhirnya, tak ada yang tahu pasti apa penyebab terjadinya déjà vu. Namun yang pasti, déjà vu umumnya tidak berbahaya dan sering dialami oleh orang yang sedang stres, kelelahan, atau kurang tidur. Karena kondisi-kondisi ini dapat mempengaruhi cara otak memproses suatu informasi.